Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Tegap Siagian dengan NIM 123140054. Saya dari kelas praktikum ASDRB. Pada video ini saya akan membuat codingan dan menjelaskan tentang double linked list dengan syarat untuk membuat pengecekan di awal apakah sudah ada isi dari listnya dan menampilkan list yang sudah diinputkan oleh user jika datanya sudah ada. Kemudian memberikan perintah insert first di mana user dapat menambahkan data dan kemudian data yang ditambahkan langsung teroutput atau tampak. Lalu juga menambahkan insert last atau tail dan menambahkan insert after yang memiliki key dan value, yang mana key-nya nanti akan digunakan untuk mencari value yang sudah ada di dalam list. Kemudian value-nya akan diletakkan setelah si key-nya. Lalu berikan pertanyaan terkait apakah user ingin menghapus data di list pertama atau di list first atau tidak. Begitupun pada delete last, lalu tambahkan juga delete data atau delete by value. Jadi untuk delete first ini akan menghapus nilai yang paling kiri, yang paling pertama. Dan untuk delete last itu menghapus nilai yang paling kanan atau yang paling terakhir. Kemudian untuk delete by value itu akan menghapus nilai yang sesuai dengan inputan user, sesuai dengan yang ingin dihapus oleh user. Jadi akan mencari dan nilainya akan dihapus. User akan menginputkan data yang ada di list. Jika tidak ada, maka berikan output data tidak ditemukan. Tambahkan fungsi bilangan prima. List inputan user haruslah bentuk bilangan prima. Jika tidak, program akan menghapus list yang bukan bilangan prima. Lalu menampilkan hasil inputan usernya. Program akan mengecek apakah inputan dari user bilangan prima atau bukan. Jika bukan, langsung dihapus oleh program. Hal ini berlaku juga ke insert first, insert tail atau last, dan insert after. Jadi untuk semua inputan yang diinputkan oleh user itu harus berupa bilangan prima. Kalau dia bukan bilangan prima, maka program akan langsung menghapus. Dan di sini saya sudah membuat codingan dan komen berupa penjelasannya untuk menghemat waktu. Di sini ada nama saya, Marcel Kevin Tegap Siagian, NIM dan kelas praktikum ASDRB. Yang pertama kita menggunakan include stream memanggil library untuk menggunakan fungsi dalamnya. Kemudian menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu lagi mengetikkan std.2.2 secara berulang-ulang untuk mempermudah kita dalam melakukan pengkodingan. Kemudian ada type def struct pointer address. Ini digunakan untuk mengaliaskan node pointer dengan address. Kemudian ada struct node. Struct node ini digunakan untuk menyimpan list dengan nilai dan pref dan next. Karena ini adalah doubling list, berarti dia memiliki, ibaratkannya ada 3 kotak. Yang pertama itu node, yang tengah itu node, yang kiri pref, dan yang kanan next-nya. Kemudian dengan isinya itu integer value, address pref, atau sebelumnya, address next, atau setelahnya. Kemudian struct list, untuk merepresentasikan si double linked list-nya. Yang mana yang paling depan itu akan direpresentasikan sebagai head. Jadi kita tahu nih, oh yang paling depan ini head, dan yang paling akhirnya itu adalah tail. Untuk kita dapat memasukkannya, karena nanti kita akan membuat fungsi insert first dan insert tail. Kemudian void create empty list pointer L untuk membuat node kosong. Jadi si list L ini headnya itu bakal diset menjadi kosong dan tailnya juga bahkan diset menjadi kosong untuk kemudian nanti digunakan kembali atau diisi kembali. Kemudian boolean is empty dengan parameter list pointer L untuk pengecekan list kosong. Jadi kalau listnya itu kosong atau si headnya itu 0, dia akan mengembalikan nilai true, yang mana berarti si listnya itu adalah true. True dia maksudnya kosong, beneran kosong. Kemudian selanjutnya address allocate dengan parameter integer x digunakan untuk mengalokasikan node baru, dan di sini dibuat address new node sama dengan new node. Nah, di sini new node masih kosong kan. Kemudian new node
new note baru akan diisikan dengan nilai X, value-nya itu akan diisikan dengan nilai X. Kemudian inisialisasi new note-nya ke pref atau ke sebelumnya sama dengan 0, dan new note ke next-nya atau setelahnya itu sama dengan 0. Kemudian dia bakal mereturn nilai si new note itu sendiri. Kemudian void deallocate address L, fungsi menghapus note L dari memori. Jadi sini fungsi hanya sekedar fungsi untuk menghapus si address L-nya. Kemudian di sini ada fungsi pengecekan bilangan prima, boolean is prime, integer 6. Nah, ini adalah fungsi untuk mengecek bilangan prima. Jika angkanya si 6-nya ini kurang dari sama dengan 1, dia bakal return false. Kenapa? Karena 1 itu bukan termasuk bilangan prima, dan yang lebih kecil dari 1 itu bukan bilangan prima. Maka kurang dari sama dengan 1 bukan bilangan prima, dia akan mereturn hasilnya itu nilainya itu false, hasilnya boolean itu false. Kemudian di sini ini dia jika else atau jika salah yang ini tidak tereksekusi atau bukan tidak tereksekusi atau tidak benar, dia bakal masuk sini for integer i sama dengan 2, i kali i lebih kecil sama dengan 6, kemudian i plus plus. Ini akan mengecek 6-nya dengan membagi i kali i. Jadi misalnya ada si 6-nya ini 4, dia bakalan yang mau dicek itu 4 misalnya, dia bakalan membagi dengan modulus 2 kali 2. Nah, ini kan hasilnya sama dengan 0. Nah, dia memiliki hasil membagi, berarti dia bakal ke false. If 6 modulus i sama dengan 0, dia bakal return false. Kenapa? Karena dia bisa dibagi. Kalau dia 3, kan dia nggak bisa tuh 3 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini kita mulai i itu langsung 2 kan. Jadi 3 dibagi 4 itu kan dia nggak bisa tuh, atau dia 0, sekian. Jadi dia bukan ada hasil pembaginya gitu. Makanya dia bakal masuk ke sini, return true. Tapi kalau dia kayak 4, 6 itu misalnya 6-nya itu 6, terus ini udah masuk ke i plus plus, i-nya udah jadi 3, dia bakal bisa dibagi, makanya dia bakal ke false. 6 itu bakal terdeteksi adalah 6 dibagi i itu adalah sama dengan 0, atau dia itu tidak memenuhi, makanya dia bakal return false. Kemudian void delete note adalah fungsi untuk menghapus note tertentu di dalam list. Nah, di sini pada fungsi ini dia memiliki parameter address note dan list pointer L. If jika note-nya itu sama dengan pointer L.head sama dengan pointer L.tail, maka jika note itu isinya itu adalah satu-satunya dari listnya, dia bakal nge-set si head dan tail itu ke 0. Dan kalau note ini hanya berada di head, dia bakal nge-set si headnya dengan note yang berikutnya, dan si pref itu atau si sebelumnya itu bakal di set dengan 0. Jadi dia kayak ditukar dan yang sebelumnya itu dikosongin. Kemudian jika note itu hanya ada di akhir, yang tail itu yang bakalan di set ke note sebelumnya, dan yang mixnya itu yang bakal di nullin. Jadi itu kayak berkebalikan. Dan jika note-nya di tengah, dia bakal menyambungkan ke note-note yang berikutnya dan note sebelumnya. Makanya di sini dibuat note pref next. Jadi dia note itu bakal ke sebelumnya dan setelah sebelumnya. Kemudian diisi dengan note next-nya.
Begitu juga yang ini seperti kebalikannya aja. Kemudian di allocate node, jadi yang udah di alokasikan tadi itu bakal dihapus node-nya. Kemudian di sini ada fungsi void insert first dengan parameter integer x dan list pointer L untuk menambahkan nilai x ke dalam list. Yang pertama ini ada pengecekan apakah x itu bukan bilangan prima. Kalau dia bukan bilangan prima, dia bakal langsung output bilangan bukan prima yang dihapus. Jadi dia bakal langsung dihapus sesuai dengan permintaan program yang di sini. Jika tidak bilangan prima, program bakal langsung hapus kan. Kemudian di sini address new node sama dengan allocate x, jadi mengalokasikan node baru. Kemudian pengecekan kembali if is empty, jadi kalau listnya itu kosong, dia bakal ngeset si head-nya dengan node baru dan si tail juga diset dengan node baru. Kemudian jika else, jadi jika dia nggak kosong, dia bakal menyambungkan node barunya itu ke head. Untuk yang ini dia bakal menyambungin node barunya ke head. Kemudian yang pointer L.head-nya itu bakal disambungin ke node baru, dan di sini pointer L.head-nya itu bakal di set ke node barunya juga. Jadi ini lebih ke menyambungkan. Nah, ini baru di set menyambungkan dan ini di set. Kemudian masuk ke fungsi void insert tail dengan parameter x dan list L. Ini sama seperti sebelumnya, bedanya cuma sedikit. Bedanya cuma ini bakal dimasukin di akhir. Sama bisa di pengecekan apakah dia prima atau bukan. Dan kalau dia bukan prima, dia langsung keluar dari fungsinya ini. Fungsinya langsung dihentikan. Kemudian di sini ada address new node. Sama kayak tadi mengalokasikan. Nah, paling bedanya cuma di sini. Kalau dia kosong, kalau di sini kan dia masih sama nih. Yang ini sama ini sama. Yang bedanya itu hanya di else nih. Nah, hanya di else nih ya. Kalau di sini kan dia menyambungkan node baru itu ke head. Nah, kalau yang di tail, dia berarti menyambungkan node barunya itu ke pref atau ke sebelumnya. Jadi menyambungkan prefnya itu dan kemudian prefnya itu disambungkan ke node baru dan si tailnya bakal di set ke node baru. Kemudian di sini insert after. Insert after ini fungsi untuk menambahkan node baru setelah node tertentu. Ya kayak saya bilang tadi, kan di sini insert after-nya dia minta kalau memiliki key dan value. Nah, jadi dia bakal mencari si key-nya dulu, kemudian dia masukin tuh value-nya ke setelahnya, ke setelah si key. Makanya di sini kita lakukan lagi seperti biasa pengecekan bilangan prima sesuai dengan permintaan soal. Kemudian di sini kita buat address temporary atau address TMP sama dengan pointer L.head yang mana itu dimulai dari head. Kemudian di sini ada perulangan while kalau TMP-nya tidak sama dengan 0 dan TMP yang menunjuk ke value-nya tidak sama dengan key. Ini adalah fungsi untuk mencari node dengan nilai key-nya. Dan dia TMP sama dengan TMP.next. Jadi kalau dia sama, dia bakal pindah ke node yang berikutnya. Kemudian di sini ada percabangan if TMP tidak sama dengan 0, jika key-nya sudah ditemukan, dia bakal mengalokasikan node baru. Makanya di sini ada address new node sama dengan allocate x. Yang mana x itu adalah yang mau kita inputkan kan. Kemudian dia bakal disambungkan, new node-nya akan disambungkan dengan new node yang setelah key. Kemudian di sini new node menuju ke pref sama dengan TMP. Ini menyambungkan node baru itu ke key juga. Ini ke key dan ini setelah key.
Nah, kemudian di sini ada pertimbangan if tmp.next tidak sama dengan 0 jika key-nya bukan tail. Jadi kalau key-nya itu bukan tail, kalau key-nya itu bukan yang akhir, dia bakal nyambungin node-nya setelah key node baru. Makanya di sini tmp next dari pref sama dengan new node. Nah, kemudian else-nya kalau dia sama dengan 0, si pattern L dan T ini bakal langsung di set ke node baru. Oke, dan di sini di akhir tmp.next itu bakal disambungkan ke node barunya, atau si key-nya itu bakal disambungkan ke node baru. Kemudian di sini void print list dengan parameter L. Ini fungsi untuk mencetak seluruh elemen yang ada di listnya, yang mana dimulai dari head. Makanya address tmp-nya itu warna itu dimulai dari head dulu, kemudian while untuk kita kasih semua node itu yang di list agar dia bisa dikeluarin. Jadi bakal dikeluarin selama dia tidak nol. Kemudian cout tmp.value. Jadi dia bakal menampilkan nilai dari tmp, address tmp ini, tapi yang menunjukkan value-nya. Nah, dia bakal menampilkan nilainya. Kemudian melanjut, tmp-nya bakal next ke node berikutnya. Kemudian siapkan dia untuk setelah dia mencetak semua nilai, dia bakal ngasih satu baris lengkap gitu lah, cuma gitu dong. Kemudian di sini ada fungsi delete first, fungsi untuk menghapusnya node pertama ada di list. Kemudian ada pengecekan if empty, apakah dia kosong atau enggak. Kalau dia tidak kosong, dia bakal ngeset si headnya itu dalam variabel sementara dalam variabel tmp. Kemudian jika lebih dari satu node, si head ini bakal ke node yang berikutnya. Si head ini bakal ke si node yang berikutnya. Kemudian si pref node-nya ini di set ke ini bukan pref, si node-nya ini bakal di set ke 0 karena dia udah dipindah ke node berikutnya gitu kan. Nah, else jika hanya ada satu node, si head ini bakal di set ke 0 dan si tail ini bakal di set ke 0. Kemudian fungsi itu bakal di-allocate atau dihapus. Jadi node-nya itu bakal dihapus. Si first-nya kan dia udah digeser tuh, nah ya udah dihapus saja. Kemudian ada tail, fungsi untuk menghapus node terakhir tail dari list. Ini pengecekan jika dia kosong, dia langsung disimpan di tail dalam variabel sementara. Si tail itu, si value dari list tail itu bakal disimpan di variabel sementara. Dan jika ada lebih dari satu node, dia bakal set tailnya ke node sebelumnya. Jadi yang paling terakhir itu, misalnya terakhirnya itu 1, 2, 3, 4, 5, misalnya terakhir ke 5, dia bakal di set ke si 4-nya. Kemudian yang next node-nya itu baru di set ke 0. Dan jika tidak, dia bakal langsung nge-set si head-nya ke 0 dan si tail-nya 0. Nah, dan tadi si 5 tadi kan udah digeser tuh, nah itu bakal hilang. Jadi sekarang cuma ada 1, 2, 3, 4. Kemudian fungsi delete data. Ini adalah fungsi untuk menghapus node dengan nilai tertentu. Jadi dia bakal ada pengecekan lagi seperti biasa, pengecekan list, dan di sini address. Mohon maaf. Dan di sini address tmp, yang mana dimulai dari head lagi, dimulai dari awal seperti biasa. Kemudian di sini ada perulangan dengan kondisi tmp tidak sama dengan 0 dan tmp.value tidak sama dengan x. Jadi ini akan terus berulang sampai dia adalah 0 dan adalah x. Jadi ini fungsi untuk mencari node dengan nilai x-nya.
Dan di sini tempe itu bakal terus berpindah dimulai dari awal, mulai dari head kan, dia bakal berpindah ke setelahnya, pindah ke setelahnya lagi. Dan di sini ada if tempe tidak sama dengan 0 jika ditemukan. Jadi jika dia ditemukan, dia bakal ke delete node tempe, L. Jadi dia akan menghapus si node-nya itu. Nah, dia ke sini delete node, delete itu ini, dia bakal masukin ke sini, makanya dia bakal dia bakal dihapus. Nah, ntar tempe dia masukin di sini argumennya tempe dan L. Kemudian jika salah si out, jadi berarti kalau dia nggak ditemukan juga, dia bakal ngasih out data X tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke program utama. Di sini program utama kita panggil si list mylist, kita panggil si struct-nya, kita inisialisasi di program utama dengan nama mylist. Kemudian kita buat create empty, kita buat dulu node kosong ya dengan alamat si mylist. Kemudian di sini seperti biasa integer jumlah, list, value, key, dan after value, dan char pilihan. Char pilihan ini untuk menentukan yang tadi, apakah ingin menghapus yang mana ya, ingin menghapus data gini gitu. Maka saya buat sini char pilihan. Kemudian ini si out yang pertama list kosong karena dia belum ada data. Kemudian si out masukkan jumlah list, dan saya jumlah list, si out masukkan jumlah data. Di sini saya gunakan perulangan yang dia bakal mengisi ke value si insert tail. Di sini insert tailnya diisi argumen value dan alamat mylist. Kemudian di sini dia bakal ngasih out langsung si out list inputan Anda print mylist. Jadi setelah dia dimasukin, setelah kita masukin nih mau jumlah berapa dalam listnya, kemudian kita masukin datanya, dia bakal langsung ke print list inputan kita. Kemudian ini tambahkan data di awal list atau insert first. Nah, di sini send value insert first, dia bakal dimasukin value-nya dan dipanggil si alamat mylistnya, struct-nya tadi itu, struct penampungnya, kemudian langsung di print kembali. Karena sesuai dengan ini, setiap di sini kalau dari yang saya lihat dari screenshot, setiap dia melakukan penambahan, pengurangan atau penambahan atau penghapusan, dia bakal langsung nge-output list yang ada di dalamnya, tulis yang setelahnya dihapus atau setelah ditambahkan. Makanya di sini setiap operasi itu saya masukin print mylist. Kemudian ini tambahkan data di akhir, value, data mylist. Kemudian masukkan angka setelah tertentu. Nah ini yang insert after. Dia bakal ngasih key-nya dulu, baru after value. Jadi dia bakal nyari si key-nya dulu, kemudian dia masukin value setelah key-nya, dan dia memanggil si struct yang menampung mylistnya, print mylist. Nah, di sini print mylist lagi. Dan ini apakah Anda ingin menghapus data list pertama? Jika di sini dipilih Y, string Y kecil, dia bakal memanggil fungsi si dot first. Jadi dia langsung dihapus. Setelah dihapus, dia bakal nampilin lagi isi listnya setelah dihapus, dan jika tidak, dia bakal output penghapusan yang pertama dibatalkan, dan dia tetap mengoutput lagi. Kemudian hapus terakhir sama kayak yang hapus di awal, bedanya dia cuma menghapus yang di akhir. Kemudian si out hapus angka tertentu, ini kita masukin angka tertentu yang mau dihapus, dia bakal manggil fungsi delete data, si value-nya yang bakal dicari untuk dihapus dari si penampung listnya. Dan di sini kembali lagi print mylist. Di sini programnya akan langsung kita coba aja.
kosong, belum ada data. Di sini udah sama untuk atasnya. Dan ini tadi sudah saya programkan cukup sama, mirip. Untuk mempermudah, masukkan jumlah listnya 5, dan masukkan data-data di dalam list bilangan prima 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan ada spasi. Spasi ini akan dibaca langsung sebagai enter. Jadi kita nggak perlu 1 enter, 2 enter gitu, nggak perlu. Di sini saya langsung enter. Bilangan bukan prima 1, karena si satunya tadi dia di set adalah di bolennya itu dia di false. Karena satu memang nggak termasuk dengan bilangan prima, dan si 4 itu dia bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 2. Coba kita cari dulu ini. Ini Bolognese prime. Nah, ini dia bakal di sini ngecek dulu. Makanya di sini masuk di input listnya itu hanya 2, 3, dan 5. Kemudian untuk insert listnya 0, bilangan bukan prima yang dihapus. 0 itu bukan bilangan prima karena dia lebih kecil sama dengan 1. Berarti di sini kita masukin 0. Bilangan bukan prima 2, 3, 5, dia bakal tetap 2, 3, 5. Kemudian di insert listnya itu dia masukin 7. Nah, karena 7 itu adalah bilangan prima, dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, berarti dia masuk. Jadi listnya sekarang itu diisi oleh 2, 3, 5, 7. Nah, kemudian sini tambahkan data di list insert after. Nah, dia bakal masukin kan di setelah key itu. Nah, di sini input key dan video itu 5 dan 9. Ini 5, kemudian itu 9. Nah, karena 9 itu bukan bilangan prima, dia nggak diterima sama si listnya. Jadi listnya tetap 2, 3, 5, 7. Apakah ada yang menghapus data di list pertama? Kita sesuaikan aja n, berarti kalau n penghapusan elemen pertama itu dibatalkan. Apa ada yang menghapus data di list terakhir? Jadi kalau yang ini tadi kita input y, yang 2 ini bakal dihapus. Nah, list terakhir apakah ini dihapus? Y. Jadi kita akan hapus data di list terakhir. Maka list terakhir kan 7, dia bakal terhapus. Jadi sekarang adalah 2, 3, 5. Hapus data yang ada di list. Ini berarti hapus by VD. Dihapus di sini kalau sesuai contoh itu 7. Nah, karena di sini 7 itu udah dihapus duluan, berarti sisa listnya itu kan hanya ada 2, dan 3, dan 5. Itu 7-nya berarti nggak bakal kedeteksi. Makanya harusnya data 7 tidak ditemukan. Nah, data 7 tidak ditemukan sisanya. Dan listnya itu sekarang adalah 2, 3, dan 5. Nah, jadi program saya sudah terbukti sesuai dengan permintaan dari tugas 3 praktikum SDRB. Double linked listnya sudah sesuai juga dengan screenshotnya. Sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.